Wow, seluruh media dunia sepakat membuli Emirat Islamiyah Taliban, menyebarkan isu-isu pembusukan terhadap pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban. Lalu Amerika membuat rekayasa menghancurkan gedung WTC. Setelah hancur WTC itu, maka Amerika akhirnya membahasakan inilah dia perang salib. Kita kejar teroris itu adalah Islam. Sumbernya dan pusatnya adalah Afghanistan. Karena cuma Taliban, Emirat Islamiyah Taliban lah satu-satunya yang masih betul-betul gagah mengumumkan pemerintahan Islam dengan basis Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dan hukum negaranya. An-Nasir. Dari mana dimulai kemenangan di akhir zaman? Kemenangan di akhir zaman, Rasul sebutkan startnya nanti adalah dari negeri Khurasan. Di mana itu Khurasan? Semua yang ada di sebelah timur daripada Arab, ya. Maka dianya adalah, kalau Khurasan keseluruhan adalah India, Khurasan itu. Irak adalah Khurasan, Iran adalah Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Pakistan adalah Khurasan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, yang ada tantannya ini semuanya adalah Khurasan. Tetapi Nabi mengatakan ada satu komunitas di negeri Khurasan, mereka memiliki hati seperti gunung, mereka memiliki akhlak seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah ya, hatinya seperti hati gunung. Kalau mereka berniat ingin memindahkan satu gunung, mereka akan pindahkan, saking kuatnya hati mereka. Bagi mereka tidak ada yang tidak mungkin, semuanya kalau sudah ada niat akan bisa diwujudkan. Ini prinsip penduduk tersebut, kata Rasulullah. Dan akhlak mereka seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah, betapa tinggi Rasulullah mengangkat komunitas kaum tersebut yang ada di Khurasan. Mereka selalu berperang melawan musuh-musuh Allah. Nah, ini ciri khas lagi yang langka ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lalu yang dimaksud itu siapa? Mereka, kata Rasulullah, bertubuh tinggi-tinggi, jangkung-jangkung, dan pakaian mereka seperti ini, serban mereka seperti ini, dan bendera mereka adalah la ilaha illallah. Lah, kalau kita lihat ciri-ciri yang disebutkan Nabi, maka terus terang kami katakan kabar gembira itu sedang kita dengar sekarang dan sedang kita saksikan, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Kaum muslimin, kabar gembira kami sampaikan kepada Bapak Ibu, karena saya yakin banyak Bapak Ibu tidak mengikuti berita. Saya yakin itu. Saya berdebar-debar jantung, Pak. Makin hari makin ke belakang, saya amati hadis-hadis Nabi akhir zaman, makin tepat, makin jelas, dan tidak bisa dikatakan cocokologi lagi. Ya, saat dibaca tsumma takunu imaratin wa rahmah, kemudian dilanjutkan dengan berdirinya imarat, yaitu pemerintahan skala mini, skala kecil, dengan kawasan terbatas, tetapi menegakkan syariat Allah secara total. Tsumma takunu imaratin wa rahmah, disebut oleh Rasulullah dengan istilah emirat atau imaratin. Nah, wahai hamba-hamba Allah, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki, sejak itu berbagai negara di seluruh dunia mencoba mendirikan emirat-emirat Islam yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah hukum dan pemerintahannya. Tetapi rata-rata gagal karena dikeroyok rame-rame. Di Indonesia ada namanya DITI, digagalkan. Kemudian setelah itu bersambung di Mesir, ada upaya di mana Ikhwanul Muslimin mencoba berdaulat, digagalkan. Kemudian Mali mengumumkan Emirat Islamiyah Mali, digagalkan. Di Yaman berdiri Emirat Islamiyah Yaman, digagalkan. Kaukasus atau Shishan juga berusaha mengumumkan Emirat Islamiyah Shishan, juga digagalkan. Gagal semuanya. Tapi yang tidak pernah bisa ditumbangkan, tidak bisa digagalkan, dikeroyok rame-rame adalah Emirat Islamiyah Taliban. Sejak mereka berdiri, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak mereka berdiri, mereka oleh beruang merah, yaitu penguasa dunia sebelah timur saat itu, Uni Soviet, mengerahkan semua kekuatan militernya, tentaranya untuk menghabisi Emirat Islamiyah Taliban ini. Saat itu Amerika ikut membantu dan membela Emirat Islamiyah Taliban. Tapi mereka tahu sajalah kita main belakang-belakang aja, Pak. Seluruhnya mengandalkan kepada perjuangan total jihadnya para mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Hancur lebur Uni Soviet. Mereka menjadi negara yang pecah berkeping-keping, kecil-kecil ya. Lalu yang paling besar sekarang cuma Rusia. Setelah mereka tumbang, Amerika melihat musuh satu-satunya sekarang ini yang paling potensial dan wajib dibasmi adalah Emirat Islamiyah Taliban. Karena dari sana cikal bakal khilafah nanti akan muncul. Maka mereka melihat bagaimana Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan pemerintahan Islam di Afghanistan, total menjalankan Al-Quran Sunnah sebagai hukum dan dasar undang-undang negara.
Wow, seluruh media dunia sepakat membuli Emirat Islamiyah Taliban, menyebarkan isu-isu pembusukan terhadap pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban. Lalu Amerika membuat rekayasa menghancurkan gedung WTC. Hancur WTC itu, maka Amerika akhirnya membahasakan inilah dia perang salib. Kita kejar teroris, itu adalah Islam. Sumbernya dan pusatnya adalah Afghanistan. Karena cuma Taliban, Emirat Islamiyah Taliban lah satu-satunya yang masih betul-betul gagah mengumumkan pemerintahan Islam dengan basis Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dan hukum negaranya. Dengan itu Amerika gerakkan semua PBB dengan pengumuman perang salib. Kemudian mereka minta bantuan kepada NATO. Seluruh negara-negara Eropa bergabung, Jermannya, Belandanya, Perancisnya, Inggrisnya, Skotlandianya, semua bergabung bersatu bersama Amerika Serikat mengeroyok Emirat Islamiyah Taliban. Hanya 6 tahun Pak mampu Emirat Islamiyah Taliban bertahan. Kemudian Emirat Islamiyah Taliban kembali mundur, ya, mundur, dan lalu Amerika membuat pemerintahan boneka yang sekarang dipimpin oleh, sekarang ini adalah Ashraf Ghani kalau nggak salah namanya, ya. Ini yang sekarang menjadi presiden boneka dengan pasukan mereka sekarang ini jumlahnya 300.000 militer dan ditopang sepenuhnya persenjataannya, alutsista daratnya, udaranya, ya, untuk menggempur Emirat Islamiyah Taliban. Tapi 20 tahun peperangan terlama Amerika Serikat. Ini peperangan terlama Pak. Amerika Serikat, ribuan tentara mereka mati yang pulang stres dan gila. Dan tidak terkira miliaran, ya, ratusan miliar dana mereka habis dalam peperangan terpanjang ini. Dan mereka akhirnya angkat bendera putih, nyerah kepada Emirat Islamiyah Taliban. Sehingga Panglima Tempur Amerika Serikat yang bertugas di Afghanistan mengatakan Taliban tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu bahasa dia. Ini baru beberapa hari yang lalu Pak. Emirat Islamiyah Taliban tidak akan pernah bisa dikalahkan. Padahal itu sudah Amerika, PBB, NATO, semua mengeroyok. Tidak bisa dikalahkan. Dulu beruang merah, yaitu Uni Soviet, tumbang seluruhnya, hancur berkeping-keping. Lalu diganti oleh Amerika, dikeroyok pakai NATO. Ya, semua militer mereka ikut. Tapi seluruhnya angkat kaki dalam keadaan hina dan malu. Hina sehina-hinanya. Saya lihat bagaimana video mereka keluar dalam keadaan gagah-gagahnya lagi Pak. Keluar dalam keadaan malu, ya. Tidak bisa bicara apa-apa dan tidak punya daya tawar apa-apa Amerika terhadap Emirat Islamiyah Taliban. Mereka dipastikan harusnya 11 September 2021 ini sudah keluar semua, tapi sekarang mereka percepat. Nah, apa kata Joe Biden? Kami tidak akan lagi mengambil risiko dengan mengirimkan tentara-tentara militer kami ke Afghanistan. Kami tidak akan lagi mengambil risiko, ya. Jadi sudah mereka akhiri. Dari Donald Trump yang begitu garang dan ganas, ciut nyalinya di depan Taliban, sekarang Joe Biden mengatakan dipercepat. Sekarang semua dari NATO Pak, sudah hampir seluruhnya selesai, angkat kaki. Sekarang Taliban resmi mengumumkan di televisi dan mengumumkan kepada dunia mereka telah menguasai 85% dengan sangat cepat. Bersamaan dengan pengumuman Joe Biden bahwa tentara mereka akan ditarik seluruhnya dari Afghanistan, Taliban langsung menyapu bersih semua distrik-distrik yang ada. Ratusan distrik berjatuhan ke pangkuan Taliban dan rakyat berseru dengan penuh takbir, dengan penuh gembira, ya. Bagaimana perbatasan juga dikuasai kembali oleh Taliban. Lalu larilah tunggang langgang, bahkan banyak pasukan demi pasukan, batalion demi batalion pemerintahan boneka ini yang sudah tidak didukung lagi oleh Amerika, sudah tidak didukung lagi oleh NATO dan sebagainya, menyerah. Mereka serahkan senjata, mereka serahkan seluruh amunisi, alutsista yang ada, mereka serahkan semua, mereka menyerah. Yang menyerah dibiarkan oleh pasukan Mujahidin Afghanistan, Emirat Islamiyah Taliban. Dibiarkan, pakaian Anda dilucut, Anda jadi rakyat. Yang mau bergabung menjadi tentara, kami akan sortir, dididik dulu agamanya, baru dijadikan sebagai Mujahidin. Kalau mau jadi rakyat biasa silakan, tapi kalau masih perang, kami akan berikan kepada Anda. Lu jual, gua beli, gua borong. Itu bahasanya Pak. Nah sekarang, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Cina mau mengadu untungnya di Afghanistan. Kalau memang itu terjadi, insya Allah mereka akan habis tanding di sini. Sebagaimana habis tandasnya Uni Soviet dan Amerika, NATO dan sebagainya. Nah, apa yang akan berdampak ini, Pak? Sekarang kalau Taliban menjadi pemenang, dia menjadi pemenang yang mutlak dan absolut, pemenang yang total, dan tidak akan ada lagi negara yang berani menyerangnya, memeranginya. Bagaimanapun bentuknya. Sebab yang dihadapinya, Pak, bukan negara kacang-kacang. Yang dihadapinya adalah dua negara superpower dan dua-duanya kalah memalukan. Siapa yang berani melawan lagi? Siapa yang berani menentang lagi Emirat Islamiyah Taliban? Tidak ada. Kemenangan besok ini adalah awal kemenangan Islam. Demi Allah, itu awal kemenangan Islam. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban setelah merapikan negara, setelah menenteramkan dan mensejahterakan rakyatnya, pendidikan kembali berjalan, semua kehidupan kembali tenang, ya. Mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Itu cita-cita mereka setelah mereka menyelesaikan mengamankan seluruh Afghanistan. Allahu Akbar.